Di Gemim Immanuel Jakarta Barat. Immanuel ya. Gemim Immanuel Jakarta Barat. Enggak, kalau mana nih kalau ada ngumpul-ngumpul nyendaan. Saya tidak ada masalah apa-apa dengan anak Iwa. Oke, Iwa adalah program yang bagus. Kita kan akan membangun Manado. Oh, Karena Anda pelayan-pelayan rumah makan Manado yang cuek-cuek, setuju oke, lagi kita. Anda akan mengusir pelanggan. Oke, ajar hospitality sih. hospitality, harus belajar bahasa Inggris, harus belajar surfing. Welcome to podcast Bercerita Manado. Di podcast ini kita akan undang orang-orang Manado yang lagi stay di Jakarta atau lagi jalan-jalan ke Jakarta buat sharing-sharing ya tentang kehidupan dan lain-lain gitu. Oke, jika teman-teman ada yang kenalan juga yang orang Manado lagi di Jakarta atau lagi liburan, lagi visit Jakarta, nanti boleh DM, siapa tahu kita bisa ngobrol-ngobrol di podcast ya. Oke, saat ini kita kedatangan alumni Ketua SA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat, Ariside Sondak. Halo. Halo. Gimana? Pakai bahasa Manado Bahasa Manado, Jo. Bahasa Manado juga. Bahasa Manado. Jangan torong mau tacakut-cakut, torong pelida tak putar-putar. Iya, dulu sih lo kita ingat orang kan yang duluan ke Jakarta kita tau kan. Ngana dulu. Cuma tapi Nah, tahun yang sama. 2017, kita 2018. Cuma itu orang tak kaget waktu Baku dapat WA kan. Yo. Nggak, jadi dulu tuh apa ya? Orang abis lulus kuliah soalnya pernah bawa kontak kan. Nyanda. Soalnya bawa Toran kontak. terakhir di pemilu kampus. Iya, terus cuma orang ada grup WA alumni Komisariat Unsrat ya. Ya, Gemini Unsrat. Terus orang kalau misalkan apa-apa paling muncul di grup, cuma di grup kan. Ya, karena kalau ada yang ke Jakarta pasti bawa info di Iya. situ. Cuma di grup, nggak pernah japri WA langsung tuh. Nggak pernah. Torang nyanda apa nyanda kontak selama berapa? 1 tahun kurang Iya. lebih. Terus tiba-tiba dia muncul di grup, kita balas pakai bahasa Manado tuh, orang selang-seling bahasa Manado ternyata. Katanya itu grup saya. Dan orang diterima di kantor yang sama. Iya, satu batch program ya gitu ya. Sampai jadi berasa ini ya, sampai grup ya. Bahasa Iya. Manado ya. Agak aneh tuh orang bercerita bahasa Manado di tengah-tengah orang luar Manado sebenarnya. Ya itu cerita lucu lah ya tentang ini ya. Gimana lo sekarang aktivitas gimana di Jakarta ini? Kerja atau usaha atau gimana? Sebenarnya kita kerja. Oke. Cuma kita punya 2 pekerjaan. Yang satu kita orang kantoran, yang satu kita suami. Oke, kongres dulu ya. Lo ini kemarin sempat rame di TikTok juga waktu lamaran ya. Iya. Makanya jangan lupa follow tapi TikTok @batamangbai. Oke, jangan lupa. Iya. Itu lamaran di gereja mana tuh? Di Gemim Immanuel Jakarta Barat. Immanuel ya. Gemim Immanuel Jakarta Barat. Enggak, ini tunggu, kita mau tanya dulu nih. Gemim itu dari tahun berapa ada di situ? Sebenarnya Gemim yang ada di Tanah Jawa itu kita kurang tahu ya dari tahun berapa, mungkin 2015 atau 2016. Cuma Gemim Immanuel Jakarta Barat itu ada dari tahun 2017. Which is sekarang tahun ke-7. Jadi lumayan lama dan kita join di situ 2018 kurang lebih. Jadi kita kalau di Alkitab dia bilang jemaat mula-mula. Dari 2017 berarti. Dari 2017. Karena to be honest ya, kalau nggak ada di TikTok kita jangan tahu juga kalau ada gereja Gemim Jakarta Barat ya. Karena memang sebenarnya ada semacam perjanjian antara Gemim dan gereja-gereja lain di luar Manado bahwa gereja itu harus berada di tempat secara teritorialnya. Ini sepengetahuan kita ya. Kalau misalnya Gemim berarti Minahasa. Gemim di Minahasa. Kalau orang datang kemari berarti dia harus bergereja di GPIB. Kalau orang ke Ambon berarti dia GPM. Begitu kurang lebih Kalau dia ke Jawa Tengah mungkin dia harus ke Gereja Kristen Jawa GKJ. Kurang lebih seperti itu Lalu kemudian karena dari Sinode memandang orang-orang di Manado itu orang-orang yang DP istilah bersosialisasi dengan satu suku, bersosialisasi dengan orang Manado, maka dibentuklah Gemim di luar Tanah Minahasa. Yaitu di pertama kali Jawa. Begitu. Kalau untuk di Jakarta yang ini juga yang kalau di Jakarta kurang lebih ada 11 jemaat. 11 jemaat Gemim. Ada Jakarta Utara, Jakarta Timur. 11 cabang gitu ya? 11 cabang. Oh, oke. 11 cabang. Ada Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, baru Jakarta Selatan, Jakarta Barat, baru ada Cibubur, Bekasi, Bandung,
baru Cikarang, baru Tangerang. Satu lagi kita lupa. Mohon maaf kalau kita nggak dapat sebut. Mohon maaf. Pokoknya setahu kita ada 11 lah. Pokoknya di Jabodetabek itu kurang lebih so mencakup semuanya. Yang kurang mungkin menurut kita di Bogor belum ada. Gitu. Iya, Bogor kan. Ya, pokoknya itu DP teritorial Gemim itu so mencakup kurang lebih kota administratif Jakarta dan beberapa kota di Jawa Barat. Jadi anak-anak muda Gemim yang merantau ke Jakarta pasti masuk ada DP gereja dong berarti ya? Yes, tapi Anda tidak harus. Ngoni boleh masuk di gereja manapun, boleh mana-mana. Yang penting Ngoni masuk gereja. Karena Masuk gereja. kalau Ngoni nyak masuk gereja, orang tua marah, Tuhan Yesus marah. Jadi yang penting bergereja. Kalau Ngoni suka, karena begini kok, kalau kita tapi pandangan orang Manado itu, kenapa sukar mau menghilangkan orang pelogat Manado? Karena sama-sama ini kan. torang peruang lingkup pergaulan Manado dengan Manado. Ke Jakarta pun Manado dengan Manado. Torang mau ke Bali pun tapi tamang tuh ada di Bali waktu kita ke Bali baru-baru. Dia tamangnya orang Manado. Jadi ketika dia bersosialisasi di provinsi di luar Manado, DP Tamangale masih ada orang Manado. Jadi pelogat Manado susah mau hilang. Tapi makanya bagus nak sama bagus, makanya tak bilang hei anda yang baru 2 minggu di Jakarta atau 1 bulan di Jakarta kong pulang karena habis doi dan anda sudah lupa bahasa Manado, anda pembohong, anda pendusta, ya jangan lu gue. Nah, pendusta, muntah ubi ngana. Orang 5 tahunnya tetap masih bahasa ini ya. Masih lancar bahasa Manado tuh. Tetap tak polisi, ada dang, ada kwa, ada kong, gitu. Jadi jadi kalau Ngoni cuma 1 bulan atau 3 hari gara-gara undangan kawin tiba-tiba pulang Manado kong, lu gimana? Alah, pendusta. Padahal cuma 1 bulan ya. Padahal cuma 1 bulan pulang gara-gara habis doi itu nggak dapat pekerja atau misalnya baru 3 hari gara-gara undangan kawin kong tiba-tiba anda lupa pakai bahasa Manado, Ngoni pendusta. Tapi itu memang ada sih. Ada memang kita temui di mana-mana. Memang kita jadi apa orang Manado tiba-tiba so lupa bahasa Manado cuma lantaran 1 minggu udah berlibur di Jakarta. Kasihan begitu, no. Tapi lo yang di Gemim itu nggak sempat pegang DP medsos kan? Tapi jujur ya, pemuda. DP medsos pemuda kan kita. Memang pas main TikTok kita sempat muncul di FYP-nya kita juga gitu. Gemim sampai kita chat Panganadang. Lo kita kok main musik sekali-sekali saking penasarannya kita gitu. Padahal kita sebenarnya kan bukan Gemim kan gitu kan ya. Tapi pengen kesana juga gitu. Waktu itu kita masih sebagai ketua komisi musik di gereja itu. Boleh kita sebenarnya boleh. Sekarang Lingana mau mendaftar jadi pemain musik di Gemim Immanuel Jakarta Barat boleh. Cuma maksudnya karena kita waktu itu sampai sekarang kita masih merupakan bagian dari Komisi Pelayanan Pemuda. Jadi kita anggota jadi di tiap jemaat Gemim, kan bukan Gemim tuh. Iya. Nah, bukan Gemim. Jadi kita jelaskan dulu ya. Masih gereja ya. Ya bagus dong kalau masih gereja. Jadi di tiap-tiap jemaat itu kan ada komisi pelayanan, ada BIPRA DP nama Bapak Ibu Pemuda Remaja Anak. Nah, masing-masing itu ada DP komisi. Masing-masing ada DP penatua. Ada penatua kom Bapak, penatua kom Ibu, penatua pemuda remaja dan anak. Nah, kita masuk di dalam kepengurusan komisi pemuda, komisi kepemudaan gereja, KPP Komisi Kepemudaan Gereja, KPPG lah kalau nggak salah DP istilah itu, DP singkatan. Nah, waktu itu torang diberikan kesempatan untuk punya sosmed. Jadi torang punya sosmed Instagram, torang punya sosmed YouTube. Nah, torang juga punya sosmed TikTok. Waktu itu kita dengan teman-teman backing. Nah, yang handle kebetulan DP konten mula-mula kita. Jadi kita yang itu sempat viral juga kan, kita lihat ada yang tentang tanya-tanya ini. Nah, itu gimana kan? Iya, jadi dapat kantaran itu yang siapa yang nak baca Alkitab. Siapa yang nak baca Kidung Jemaat, nak jamaah nyanyi ada kantaran. Jadi kita dan teman-teman memprakarsai adanya TikTok pemuda di Immanuel Jakarta Barat begitu. Tapi waktu di Manado nggak segemim mana memang? Kita di Malalayang Gemim Kristus. Cuma gara-gara kita CD kita di Malalayang di Gemim Kalvari Malalayang. Cuma karena kita CD di Gemim Kristus, jadilah kita menjadi jemaat Gemim Kristus begitu. Oke. Tapi kan lo itu kan orang satu fakultas ya, maksudnya. Kalau kita lihat tuh kalau misalkan universitas kayak di Medan ya atau orang Batak lah ya. Itu DP solidaritas cukup tinggi ya. Nah, cuma kalau orang Manado kita lihat agak gimana ya? Maksudnya agak ini gimana? Setahu kita di sini banyak sekali komunitas pemuda Manado.
Oke. Ada komunitas apa Ikatan Pemuda Kawanua kalau nggak salah, baru ada sampai yang spesifik kayak Kawanua basketball atau Kawanua basketball itu untuk orang-orang Manado yang suka main basket. Baru ada Kawanua Bionusian untuk orang-orang Manado yang kuliah di BINUS. Baru ada juga beberapa lah komunitas, bahkan tapi kampung ada komunitas di sini. Ketiga DP nama, Kerukunan Keluarga Koha. Nah, berarti kata itu. Jadi orang-orang Koha yang ada di Jakarta, di Depok, Bogor dan sekitarnya itu ada DP komunitas yang begitu. Jadi sebenarnya tidak ada komunitas yang spesifik untuk membawahi itu semua, Dang. Bahkan ada yang bergerak di masing-masing dorang identitas masing-masing. Kalau kita orang Koha berarti kita di K3. Bahkan kita pernah buku dapet orang kita main badminton dengan beberapa orang Manado. Ini orang ini ada di sini. Baru kita lewat Patape Explore, ada tuh Kawanua basketball, ada orang itu di situ. Baru tadi di grup K3 di Kerukunan Keluarga Koha, ada orang itu di situ. Jadi mantap bersosialisasi. Salut. Karena kan yang kita lihat dari zaman kuliah cukup aktif ya, maksudnya banyak ikut kegiatan, banyak teman lah, maksudnya. Ya, untuk mengisi waktu luang. Iya. Maksudnya di sini kan pasti pergaulan so beda tuh. Di Jakarta yang cuma orang Manado tuh begini. Menurut dari pandangan kan karena banyak teman Manado, kira-kira apa sih maksudnya? Karena sekarang culture Jakarta apa sih beda orang Manado sama orang Jakarta lah begitu. Beruntungnya kita lihat di sini banyak tamang. Kita banyak tamang orang Jakarta juga. Jadi kita tidak kesusahan untuk bergaul, Dang. Kita nak mempermasalahkan orang yang kesusahan untuk bergaul ketika dia keluar dari Manado. Tapi setidaknya kita membuka tapi networking antara kita dan orang-orang sini, sehingga ada pekerjaan ketika kita berpindah itu gara-gara tapi tamang yang kasih referral ke kita. Bahkan kita memulai kita karir di bidang agensi itu gara-gara kita batamang dan tapi tamang orang lama, orang Jakarta. Kemudian ketika dia pindah agensi, dia tawarkan kita untuk pindah ke agensi. Disitulah tapi karir di industri agensi dimulai. Jadi kita bersosialisasi dengan segala macam orang. Cuma kalau nggak mau tanya DP perbedaan, perbedaan lidah orang Manado dengan Jakarta. Jadi beda kalau nongkrong loh. Kalau misalnya orang Jakarta bercerita apa, kalau ngadong orang Manado bercerita apa. Orang Manado itu dengan orang Jakarta nggak ada DP beda kalau dari segi pembahasan. Yang pasti ada bercerita akan orang. Kalau yang cowok-cowok ada bercerita akan bola. Yang cewek-cewek kita nih tahu karena kita nak coba kumpul dengan cewek-cewek. Kita nak tahu, Dang. Maksudnya cewek-cewek pembahasan secara spesifik apa, Dang, begitu. Baru kalau cowok-cowok pasti ada bercerita konspirasi, bercerita Illuminati pasti ada. Politik pasti ada. Cuma DP cara penyampaian antara orang Manado dengan Jakarta, DP perbedaan menurut kita orang Manado orang Jakarta itu lebih tidak enakan gitu. Kalau orang Manado kadang-kadang tak bilang begitu, Dang. Orang Manado kadang-kadang lebih suka untuk mengutarakan sesuatu, Dang. Kalau orang Jakarta lebih nyanda enakan, Dang. Kalau orang Manado rupa misalnya kita mau baku janji dan tamang, kong misalnya dia 1,5 jam nggak datang, dia itu bisa jadi sumangan apa lama sumpik juga kita. Kalau orang Jakarta kayak ada beberapa kali tapi tamang terlambat. Tapi tamang satu yang Batung bilang sudah tunggu Jo, nak lama kok begitu, Dang. Cuma lebih senang nongkrong dengan orang Manado atau orang Jakarta? Dua-dua kita senang. Senang ya, jebakan. Dua-dua saya senang karena saya bekerja di sini. Karena setahu kita anak-anak IBA kan lumayan banyak juga kan di Jakarta ya. Ya, lumayan banyak karena sering buku dapat, sering ngumpul alumni gitu. Justru kita jarang punya komunitas atau perkumpulan dengan anak IBA di sini kecuali kita pas magang. Karena magang kan orang enteru tompe jurusan tuh yang pergi. Ya, jadi kan mestinya ada kan ketua SA dulu kan. Ketua SA IBA kan dulu kan. Hey, itu hanya jabatan kampus. Ya harusnya ada dong yang aktif dong, maksudnya yang boleh panggil bakumpul atau gimana. Enggak sih sebenarnya kalau kita kok. Ada masalah apa dengan anak IBA? Kita ada masalah apa dengan anak-anak IBA? Karena biar pertanyaan bagus. Ya, tapi itu sih maksudnya kalau yang kita kan sempat main Facebook juga kan, kayak Facebook kan teman-teman lama masih ada. Kita lihat kalau tapi jurusan kan lumayan ini, maksudnya kita orang kan termasuk sedikit juga kan dulu ya. Jadi kayak yang merantau juga paling 1-2 begitu kan. Cuma kalau kita lihat anak-anak IBA kan lumayan rame lah kalau di kayak ngumpul kan sering muncul di timeline Facebook gitu kan ya. Kita nggak tahu secara statistik berapa anak IBA yang merantau dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain, Dang. Karena waktu
kita ke Jakarta, setahu kita, tapi senior juga so banyak yang di sini dang. Tapi kalau mau dibilang banyak anak IBA di sini, ya banyak. Cuma apakah kita nongkrong hangout yang dorang agak jarang. Saya tidak pernah lihat ada foto kok di sini. Kita agak jarang karena mungkin dorang tinggal di kota yang berbeda karena kita kan base di Jakarta Barat. Tanah tahu juga anak IBA di Jakarta Barat atau kali ya. Kan beda angkatan, mungkin beda angkatan untuk mungkin tapi adik tingkat mungkin dorang kan lebih solid yang dompe angkatan. Karena tapi Maitua IBA juga tuh. Oke. Tapi Maitua IBA juga dan dia bertemu dengan anak-anak IBA yang DP angkatan juga. Jadi nggak mungkin dia mau nongkrong dengan senior 2008, nggak mungkin dia mau nongkrong dengan senior 2009 karena tapi memang itu juga angkatan 2017 toh. Begitu. Jadi dia nongkrong dengan 2017 no, anak-anak IBA. Iya, lihat nih, halo mana nih kalau ada ngumpul-ngumpul nyanda. Saya tidak ada masalah apa-apa dengan anak IBA. Oke, IBA adalah program yang bagus. Oke. Lo, ini sekarang berarti background agency sekarang ya. S2 kemarin di Trisakti ya. Ambil jurusan manajemen marketing atau manajemen marketing MM. Oke, ini terang bicara serius enggak apa-apa nih. Boleh ya? Nggak apa-apa, tapi Anda akan menemukan punchline tipis respect. Lo kan S2 di Trisakti, berarti di marketing kan gitu kan. Orang ini kan ya sama-sama kuliah juga di Manado kan, di Unsar kan gitu kan. Pertama tuh, Anda ada rencana pulang Manado enggak? Ada dong. Kita kan akan membangun Manado. Oh, jadi memang ada dalam beberapa tahun ke depan rencana memang balik Manado ya? Yes, gitu ya? karena kita tujuan membangun Manado adalah kita akan membangun tapi rumah di Manado. Bangun rumah dong. Kalau mau ditanya kita ada keinginan untuk balik Manado, inginlah. Cuma kita mau kerja apa di sana, kita belum tahu. Karena kita industri yang kita kerja sekarang, industri yang kita tekuni sekarang belum ada juga kayak belum ada kantor-kantor di sana ya. belum ada lowongan yang similar lah dengan tapi pekerjaan sekarang. Oh, boleh cerita sekarang kerja di Bali. Di Bali sebagai seorang account eksekutif. Boleh enggak cerita sebelumnya kantor-kantor apa aja nggak pernah kerja di sini? Anda bisa lihat di LinkedIn saya. Lumayan kita pernah di stasiun TV, pernah di stasiun TV 2 kali, pernah di Trans TV, pernah di MNC. Baru kita itu sebenarnya ada agensi di dalam. Nah, kita di agensi itu, United Creative DP nama. Sebelumnya kita pernah di sebuah agensi kreatif di Jakarta Selatan, baru habis itu kita ke Trans TV, baru habis itu kita ke MNC, baru habis itu kita ke United Creative. Iya, harusnya sih kalau anak muda balik ke Manado, bangun Manado ya, berarti kan ada cita-cita ke sana juga kan ya. Tapi kan yang Anda lihat sekarang anak muda di Manado udah oke, maksudnya sekarang kan udah ada yang jadi di DPR ya, DPRD Manado tuh udah ada anak bagus, muda. Ada Hillary dengan Rio kalau nggak salah. Kita nggak tahu yang lain. Ya, kalau ada yang RI. tidak saya sebut, saya minta maaf. Tapi yang di Manado, kota Manado juga kan udah ada kemarin sih yang Ketua Bawaslu Manado ada bilang ada juga kayak sekitaran 3-4 orang lah gitu. Anggota DPRD Manado. DPRD Manado atau DPRD Sulut? Manado. DPRD Manado. Ya. Oh, bagus. Menurut Ngana bagaimana anak-anak muda Manado tuh mulai masuk di DPR? Ngana mendukung suka atau bagaimana? Tuh pertanyaan dang. Begini kok. Kalau kita mau ditanya kita mendukung atau nyanda, so pasti kita mendukung. Pasti anak muda masuk ke DPRD nih. Cuma kalau ngana mau lihat dang, seorang anggota legislatif itu kan DP KPI cuma satu. Kebijakan apa yang ngana backing? Undang-undang apa yang ngana backing? Setuju itu. Toh, itu DP output. Resultnya itu ya. Itu DP result. Ngana masuk dulu di situ, pakai orang PDI pajak untuk bayar ngape gaji, pakai orang PPPN, PPH yang orang bayar tiap kali orang makan KFC, kemudian orang pakai for bayar pangana, anggaran yang orang dianggarkan oleh Kemendagri untuk bayar pangana, tuh, kemudian ngana hasil itu ndak ada, kemudian ngana result itu ndak ada, undang-undang yang ngana backing itu tidak menyejahterakan rakyat, ndak backing orang senang, lalu apa yang kita mau harapkan dari pangana? Sebenarnya ada yang kita tangkap tuh, misalkan begini ya, taruhlah ada 10 anak muda lah di DPRD Manado ya. Tapi memang mereka bisa apa itu, maksudnya gitu kan ya? Jadi penting begini,
orang kan orang muda itu atau pemuda atau anak muda yang masuk ke dalam DPRD tingkat 2 di kota atau misalnya di kabupaten atau di provinsi lah di tingkat 1. Tujuannya adalah mengakomodir kepentingan anak muda. Muda, karena memang mereka juga kampanye kan anak muda juga nyari suara anak muda kan. Betul. Salah satunya kalau ngana di sana pasti ngana akan pilih dong gitu kan. Harusnya. Nyanda juga. Oh iya, terus gimana lanjut? Nyanda juga. Ya. Karena begini, kalau misalnya anak muda tuh DP campaign atau DP gimmick adalah kita mau ke DPRD karena kita mau membawahi kepentingan anak muda. Satu, kepentingan yang mana? Apakah kepentingan kita mau mendapatkan pekerjaan? Nah, kalau kita kepentingan mau mendapatkan pekerjaan itu akan ngana akomodir, toh berarti ngana harus berjanji pak kita bahwa ngana akan fight mati-matian meloloskan peraturan yang backing kita mau dapat pekerjaan. Ngana harus pasang badan ketika misalnya di legislasi tidak mengizinkan untuk misalnya ada pekerja yang misalnya mantan narapidana. Misalnya ini kita nak pernah masuk penjara. Misalnya kita mantan narapidana, kemudian kita keluar dari LP. Kita butuh masa depan dong. Kita butuh jenjang karir dong. Kita nih mau balik lagi ke penjara karena kita pencuri ayam. Toh, kita mau kembali bisa ke dibantu nggak sama masyarakatnya. Misalnya datang ini satu orang ini, Kak pilih pak kita ya, nanti kita mau backing peraturan yang menjadi peraturan Perda agar supaya ketika seorang mantan narapidana itu bisa kita perjuangkan agar bisa dapat lapangan pekerjaan setara dengan orang yang tidak pernah jadi orang narapidana. Oke, sekarang kita pilih pangana. Tapi pilih pangana, apa DP jadi? Apakah itu peraturan itu akan terjadi atau tidak? Gitu ya. Ngapain tanggung jawab kita apa? Kita satu suara berharga loh. Tanggung jawabnya ngana pak kita sebagai seorang anggota DPRD apa? Begitu dong. Karena kalau misalnya ngoni cuma 4 biji di situ anak-anak muda, ngoni mau fight dengan berapa ratus orang lainnya di situ bisa nak ngana mau akomodir tapi kepentingan gitu nak. Ngana alasan campaign ini bagus, tapi ketika ngana bawa itu ke dalam meja rapat atau meja sidang DPRD logis ndak ngana perjuangkan ndak tapi hak kalau nyana ngapain tahu pilih pangana begitu. Jadi nggak efektif ya, padahal kampanyenya ini nggak efektif kalau misalnya dia datang dengan tujuan mengakomodir kepentingan anak muda. Lebih baik menurut kita ya kalau ngana mau bawa gimmick begitu. Kalau ngana mau kampanye nggak usah bawa gimmick begitu. Lebih baik ngana jadi anggota DPRD jo bawa peraturan yang misalnya ngana mau backing. Ya kita nggak tahu ya peraturan yang ada sekarang. Misalnya ngana mau backing Indomaret itu misalnya di Perda ini ya. Indomaret itu harganya tidak boleh lebih murah daripada warung-warung eceran. Misalnya, toh agar supaya warung-warung eceran juga tetap disejahterakan. Misalnya, kita nak bela warung eceran, tak nak bela Indomaret. Misalnya, jangan cut. Oke. Misalnya begitu dong. Indomaret harganya tidak boleh lebih murah daripada warung-warung eceran agar supaya orang tetap punya perbandingan. Ini salah satu ini ya. Misalnya ada perda seperti itu. Lebih baik itu aja, gagasan itu aja yang dibawa di sana dang daripada tenang kita akan menjadikan Manado kota digital. Alah. Karena Jadi apa? Kalau dari ngapain bahasa kita lihat kan terlalu serak juga nih sama dewan-dewan muda maksudnya di PRD gitu. Sebenarnya serak nggak serak adalah kita lebih mementingkan experience. Kita lebih mementingkan pengalaman. Karena menurut kita yang ada di situ lebih baik seorang yang sumber pengalaman puluhan tahun, lebih baik seseorang yang punya pengalaman belasan tahun dalam bidang legislatif, atau misalnya seseorang yang punya elektabilitas karena masyarakat tahu dia bantu orang yang misalnya dia pengusaha sobanya doi, misalnya DP doi sunya ada tampas, sunya ada seri. Jadi ketika dia duduk di situ DP integritas, DP kemauan ada di situ, DP motivasi mau ada di situ bukan mau cari doi. Karena dia sunya ada doi. Karena dia sobanya doi. Dia mau duduk di situ gara-gara betul dia mau bantu orang. Jangan orang yang duduk di situ gara-gara dia mau cari doi. Begitu dong. Nah, misalnya orang yang sudah ada pengalaman. Ya, orang kok sama tahu toh. Kalau misalnya ngoni kan nak bilang nama, toh. Betul. Misalnya ngoni duduk di situ karena ngoni memang mau cari doi, ya for apa ngoni mau duduk di situ lebih ngoni kerja rupa kita. Iya. Kalau ngoni nak ada kepentingan for mau cari doi, kalau ngoni memang doi sunak ada tanpa sunak berseri itu doi kita memang ada panggilan Tuhan malam-malam misalnya Andrew, kayaknya nggak mesti jadi anggota DPRD. Ada Tuhan bersuara malam-malam kemudian nggak calon tahun depan. Kita pasti balas doi itu. Apa nggak bilang? Sorry Tuhan ada doi. Kan butuh doi kan? Pasti Tuhan bersuara begitu pe orang yang ada doi nya. Mungkin Tuhan mau bersuara begitu pe orang yang ada doi. Cuma ada suara begitu tuh. Iya sih. Baca lupa kan apa sih berpikir aduh nyara doi nggak mau jadi paling. Aduh minta maaf Tuhan, minta maaf. Kasihan kita yakin Tuhan balile orang le. Ya mungkin Tuhan sudah. Kira ini anak nasi minyak garam.
Masa temu masih bacalon toh? Pantas selama ini belum dapat suara begitu kan, main tonton atau Andrew budget belum mampu Budget gitu. belum cukup. Belum cukup. Kita ya, bukan bersuara ada serangan fajar, ada money politik atau apa. Kita Sebenarnya mesti bersuara ada. kemampuan untuk membantu orang. Karena kan misalnya begini, ini mau bacalon toh. Ini sebagai seorang pribadi mau bacalon toh. Ini ada doi bikin baliho. Iya harus. Ini ada doi mau bayar sosmed, mau bikin mau bayar Tim kan, SEO, tim mau bayar sukses. tim sukses. Kok mau bacalon mau pakai apa? Iya mesti ada. Tai doi. kuku, nak mungkin. Nah, balik lagi Pak Tompe pembahasan tadi. Kalau misalnya nih orang ini, dia so ada pengalaman, dia so ada experience, dia so ada kemampuan dan untuk berdebat dengan baik, nyanak mau banting-banting meja, dia so ada kemampuan untuk menetralisir serangan-serangan dari partai-partai sebelah, dari pun DP partai sendiri. Dia so bisa ketika kita maju ini yang kita bawa kepentingan rakyat. So boleh begitu, ya udah mending kita pilih itu. Kita agak berbeda pendapat dengan Ngana loh. Maksudnya anak muda ada, oke, even cuma 4 atau 5 orang ya, tapi ya memang mereka secara pengalaman kurang ya. Tapi ketika mereka mengajukan suatu kebijakan dan mereka bisa speak di media dan masyarakat langsung mendukung, nah itu mungkin kita akan apresiasi. Jadi mereka mau-fight apa nih? Misalkan let's say aturan apa itu anak-anak muda nih di sounding ke medsos kan. Jadi masyarakat bakal dukung mereka gitu buat golin si aturan yang ada. Tapi kalau misalkan di realitanya pas saya anak muda milenial gitu kan Gen Z masuk ke anak muda di politik tapi pas di DPR juga nggak bisa, mungkin nggak ikut arus. Maksudnya pas di DPR langsung hilang lah, nggak mengerti maksud. Jadi Makanya, kalaupun begitu, sekarang anak muda pas jadi mana tuh anak muda begitu. makanya kita kan? bilang nggak apa-apa. Kita kalau itu ngambil statement kita dukung. Iya. Karena misalnya dorang bikin kebijakan A yang mewakili tapi anak muda. Misalnya, dorang bilang begini, setiap kafe di Manado wajib ada wifi kecepatan 20 Mbps dan ketika menunjukkan kartu mahasiswa wajib diberikan password wifi. Nah, Karena bagus itu. dorang mau baking kafe ini ramah untuk baking tugas. Tapi Anda mahasiswa yang baking tugas di kafe, beli. Hai bajingan-bajingan, beli. Jangan cuma duduk bikin tugas kemudian Anda tidak beli, kasihan. Iya. Beli nih. Tidak begitu. mendukung UMKM Anda ya. tidak mendukung UMKM. Anda berdosa karena ada orang lain yang mau duduk di situ. Komoninya nyanda beli baking tugas 8 jam, beli kopi 1. So gila. Dia nongkrong 3 bulan di situ, bulan keempat di kafe tutup. Betul, karena apa? Karena kan kalau misalnya ada regulasi seperti itu, kemudian ada regulasi juga. Oh, kalau orang yang mau datang di situ, misalnya dia meregulasi bahwa ada subsidi diskon 20%. Setiap kafe harus ada disubsidi diskon 20% untuk setiap mahasiswa dengan pembelian minimal 50.000. Kan itu win-win solution. Karena kalau di Cina tuh ada program kalau ada kartu mahasiswa itu pasti dapat subsidi sih. Yes. Ada tapi teman juga kuliah di sana dibilang dia kalau mau nonton, mau beli itu. Jadi ada pricing khusus Ada. mahasiswa gitu. Nggak sih nggak. Bayangkan yang ada diskon kartu mahasiswa tanpa biliar. Nah, Pergi. tanpa gym ada juga. Iya, maksudnya dibanding kafe yang comfort. Masa kita setahu kita sih tanpa gym sih. Masa mahasiswa cuma mau belajar sih besar DP otak kan Nah, butuh DP otak DP kan gitu. otak pun mesti supaya mar kita masih Ricky kalau nggak ada pakai kartu pelajar atau kartu mahasiswa di tanpa biliar diskon. Nah, kalau mahasiswa apa mau lulus main biliar lo itu? ya mungkin ada yang jadi atlet pon atau apa. Tapi maksudnya kalau misalnya si anggota DPRD ini memperjuangkan kebijakan tersebut di mana mahasiswa kalau capek baking tugas di kampus atau misalkan kampus sudah tutup jam 8 malam. Kemudian ada kan mahasiswa yang jatah buka DP ontak kalau matahari sudah terbenam tuh. Kemudian dia mau bikin tugas di kafe tuh. Misalnya dia bikin tugas di kafe, kemudian dia rasa, "Duh, ya ada wifi ini kafe atau DP wifi kurang lemot." Nah, kemudian ada DPRD yang melegalkan kebijakan semua kafe wifi harus 50 Mbps. Iya. Tapi kemudian kalau ada mahasiswa datang dia wajib membeli minimal 50.000 tapi dapat subsidi 20%. Toh, batas nongkrong cuma 6 jam. Kalau mau 6 jam lewat dari itu wajib tambah beli. Toh? Minimal si anak muda itu open ke publik lah. Ini kira aspirasi, merupakan DP aspirasi dan dia fight di situ. Iya, perjuangkan itu. Kalau dia perjuangkan itu, DPR kita lihat kayak apa yang muda DPR ini? Hillary dengan Rio yang muda-muda. Rio, ya. Nah, kita lihat tuh ya mereka di itu maksudnya dia open di Instagram apa-apa. Jadi dia kayak tangkap aspirasi. Kalau gitu kita masih meskipun Apalagi finalnya juga, dompet sidang kan online tuh, orang boleh lihat tuh. Nah, kalaupun ternyata begitu orang kan negara aspirasi. Kita nak pernah ajar orang untuk bademo, tapi setidaknya kalau ada anggota DPRD yang orang so pilih, orang so perjuangkan mati-matian, orang tahu DP aspirasi apa, dia bawa itu ke meja sidang, kemudian itu nak diterima gara-gara dan DP alasannya nak logis, orang kan boleh demo.
Orang boleh Ya, aspirasi. aspirasi kan selama ada aturan yang jelas kan ya nggak apa-apa gitu. Iya, orang misalnya si pemilih si A ini, misalnya Andrew menjadi anggota DPRD Kota Manado. Kemudian yang pilih Pak Andrew ini ada 30.000 orang misalnya. Yang 30 itu bisa demo Pak kita. 30.000 itu bisa berdemo. Kayak pengen terima orang usulan. Apa sih DP apa? Kemudian audiensi di dalam anggota kantor DPRD. Orang dengar dari anggota DPRD lain. Kayak Cuma pengen di diterima, Manado nggak tolak. kayak begini agak ini kurang sih. Kita lihat begitu sih. Dulu sih kita pernah demo ya. Benar. Dulu sih kita pernah demo. Tapi maksudnya begini. Torang kan memilih seseorang karena kita pilih ini satu ini, kita senang dengan DP usulan, kita senang dengan DP apa DP namanya, DP ide dang, DP idea yang comes out, DP ide ini ternyata akan mensejahterakan kita sebagai anak muda, ya toh. Kalau dengan DP ide ini ternyata ditolak di sidang DPRD, kemudian dengan lapor pada orang teman-teman yang pilih Pak kita minta maaf, tapi ide ini ditolak dengan alasan A B C D E F G, kemudian orang rasa DP alasan itu nak masuk akal, orang bisa demo. Ya. Karena orang bisa bilang pada orang, Kayak minta audiensi lah ya, bukan bakacau. Anda jangan anarkis kalau demo, weh. buat evaluasi ya gitu ya. Orang minta audiensi. Kayak pas bapak-bapak ibu-ibu nak terima? Oh karena anggaran nak cukup. Mana minta lebih bos anggaran? Iya. Minta. Mana? Kasih tunjuk pada orang. Siapa bolehnya ada anggaran for nih program ini? Boleh. Karena orang masyarakat demokratis. Orang berhak tahu apa yang orang-orang ini the backing di sana dengan menggunakan orang pedoi pajak. Boleh, orang boleh tahu. Apa salahnya orang mau cari tahu kenapa ini peraturan yang dibawa oleh orang anggota DPRD yang orang pilih ini ngoninya ndak terima atau ngoninya ndak legalkan begitu dang. Bisa aja begitu sih menurut kita. Oke loh, tadi kan ada statement nggak sempat bilang Pak kita masuk ke Manado cuma ngadapi pekerjaan mungkin nggak ada di sana gitu lah ya. Nah, ini menurut Ngana bagaimana? Maksudnya kita rasa yang rupanya bukan apa ya, statement itu bukan cuma for Ngana. Maksudnya pasti kan ada orang-orang lain juga yang kayak, aduh tamu suka Manado. Cuma mungkin DP industri mungkin masih kurang di sana. Misalnya, kita ini akun eksekutif. Tapi misalnya ada seorang anak Manado, putra sulut. Dia merupakan salah seorang kameramen atau, nggak usah kameramen lah. Dia seorang editor CGI yang sangat amat handal. Iya. Dia editor film yang sangat amat handal. Tapi dia cuma bisa bekerja di production house di sini. Ketika itu dia mau pulang Manado untuk dia mau bangun Manado, dia mau ke production house mana di Manado? Belum ada kan ya? Ya mungkin ada tapi kita nggak tahu. Mungkin ini ya. Film dari Manado mana, production house dari Manado mana yang bisa meloloskan film sampai ke XX1 atau CGV. Mungkin ada, cuma tak nak tahu. Cuma misalnya dia mau pulang Manado, dia mau membangun Manado, dia mau kerja di situ. Toh, karena DP pajak retribusi kan for orang Manado. Toh, for Pemda. Nah, misalnya dia mau kerja di situ, apa dang yang dia mau kerja akan di situ? Production house mana yang dia mau kerja di situ? Nah, ada tuh. Ataupun ada yang kita nggak tahu. Kecil mau dibandingkan dengan Cinemark atau misalnya dengan MD Production atau misalnya Star Vision. Dia mau kerja di situ, di sini, di Jakarta ada. Tapi ketika dia mau pulang Manado, dia mau kerja di situ, ada DP Production House. DP gaji 20 juta. Ya, jadi lowongan di sana masih kurang lah intinya ya. Iya, kurang, masih Kalau di sana kurang. kan orang kayak lebih baik PNS tau begini. Again, ini karena demografi. sorry. Demografi yang berbeda. Karena di sini demografi banyak. Kalau siang 15 juta, kalau malam 10 juta orang. Di Manado kan satu sulut cuma 4 juta. Tuh. Iya, pasti kawan Dimas udah suruh masuk PNS tuh. Ya, pokoknya PNS, dokter, guru, dream job lah di sana. Begitu dang. Pokoknya mungkin kalau lulus PNS lebih baik berangkat ke Jakarta. Pokoknya begitu dang istilahnya. Kalau nyak jadi dokter lebih baik berangkat ke Jakarta. Atau nyak kerja di bank berangkat begitu dang. Kan banyak pekerjaan dream job orang tua di sana. Tak nak bilang pekerjaan itu monoton atau apa. Ya, cuma orang orang tua kita tapi orang tua juga suruh masuk PNS dari pas lulus PNS sampai sekarang pun pulang jam Manado. Kenapa jadi PNS? Aduh PNS lagi. Nggak apa-apa jadi PNS. Nggak apa-apa. For kita nggak apa-apa jadi PNS. Karena mungkin ada orang tua yang mungkin masih DP pola pikir begitu, mungkin dia merasa anaknya akan lebih terjamin jadi PNS begitu. Kalau orang kan pekerja swasta, orang tidak dijamin negara, begitu. Orang dijamin oleh bos. Cuma ketika orang mau bawa budaya ini ke Manado susah juga karena nggak ada headquarters atau head office yang sebesar ini dang di Manado dang. Lo Ngana kan ini ya jurusan marketing ya di Trisakti tuh. Yes. Kalau ini misalnya mau lihat Ngana ide dang, ini misalnya ini kan orang Manado kan.
kalau misalkan kan kalau DP industri di sana makin maju, pasti kan orang bakal ke sana ya gitu ya. Contohnya begini kan, Manado kan ini bisa dibilang ke Indonesia Timur kan gitu. Contohnya kayak orang-orang misalkan di Papua, Maluku tuh banyak yang sekolah anaknya Di opsinya Manado. di Iya, Lokon DP School opsi ya. di Lokon atau di MIS toh. Di MIS ya. Bahkan di universitas juga banyak juga ya gitu. Sebenarnya Manado Kaunima, itu bisa Kaunsrat. jadi kota satelitnya Indonesia Timur sebenarnya gitu kan. Hmm. Harusnya bisa gitu kan. Karena kalau misalkan ke Jakarta kan mungkin agak jauh ya. Cuma misalkan ini orang-orang Indonesia Timur mungkin yang kaya-kaya di Maluku atau di Papua pingin kota yang agak lebih lengkap lah ya secara fasilitas dan apa ya, kotanya itu gimana caranya sampai ini orang-orang itu bisa ke Manado gitu. Bisa jadi Manado itu bisa menarik-narik orang gitu. Orang-orang kaya datang, investasi datang. Industri-industri misalkan kayak industri film, kita kan punya apa ya, cakep-cakep ya, mesti cantik-cantik kan terempe. Oh, DP artis-artis, DP Artis-artis orang-orang Manado, iya. Kenapa nggak ada production film di sana? Memang apa ya? Karena ketika mereka cari talentan artis kan lebih banyak yang cantik-cantik kan gitu kan di sana kan gitu. Kalau Nah, produksi, bagaimana kalau Manado produksi, jadi daya tarik gitu dari kalau produksi film horor sih nggak perlu yang cantik-cantik ya. iya. Jadi mesti bagaimana Manado jadi daya tarik lah. Ya, sekarang kan kampanye kan para wisata ya gitu. Gimana tuh? Menurut kita Manado itu belum bisa untuk menjadi rupa Jakarta, kota metropolitan, agak susah. Surabaya juga yang bertahun-tahun belum bisa menyamai Jakarta, begitu dong. Karena begini, Manado itu adalah kota yang menurut kita harus jadi kota pariwisata, tapi tidak boleh berdiri sebagai Manado only. Dia harus jadi rupa Bali. Kan tanya mana? Bali itu DP ibu kota provinsi apa? Bali ya, kita kurang tahu tuh Bali Denpasar. Denpasar. Oh, Denpasar ya. Manado itu adalah ibu kota provinsi dari Sulawesi Utara. Denpasar itu tidak terkenal sebagai Denpasar. Jadi Denpasar itu terkenal sebagai Bali. Manado itu tidak terkenal sebagai Manado. Manado itu tidak terkenal sebagai Sulawesi Utara, tapi terkenal sebagai Manado doang. Bali itu maju sebagai Bali, sebagai sebuah keutuhan satu provinsi. Manado itu boleh mau maju sendiri kalau dia suka maju. Dia harus maju sebagai gandeng semua kota yang di pinggir-pinggir. Karena kalau orang baca cerita garis pantai, mana lebih gagah DP garis pantai? Manado atau Likupang? Likupang. Likupang lah. Mana lebih gagah DP gunung? Manado atau Tomohon? Iya, cuma kalau Tomohon. Pasti DP pariwisata. Kalau ke Bali tuh dia lebih manajemen wisata, rupa lebih rapi. Jadi kalau terstruktur maksudnya ke sini akses gitu. Iya makanya sekarang kan orang ke Bali tuh orang kalau mau ke Bali orang nggak melulu ke Kuta kan. Orang ada Seminyak, ada Canggu. Kalau dia mau suka lihat sawah-sawah ada di Ubud. Kalau dia mau suka lihat gunung ada Kintamani. Dia boleh ke Uluwatu kalau dia mau suka lihat tebing. Atau dia ada Kelingking, ada apa di nama tuh hari Nusa Penida. Kalau orang datang ke Manado dia bisa akses ke Likupang itu. Harusnya begitu. Harusnya seperti itu ya. Sekarang misalnya Mr. Smith dengan Miss Smith, dia pilih Kupang, dia pilih mandi di Pantai Pal. Dia mau menginap di mana di situ? Pilihan terbatas toh. Ada Kasabayo, cuma itu. Dia cuma mau pergi kok menginap. Dia cuma mau pergi pantai kok menginap. Nggak mungkin toh. Sementara kalau nggak ke Kuta atau ke Seminyak, nggak kelar mandi pantai, nggak bajalang di Jalan Seminyak, itu banyak sekali yang jual merchandise, oleh-oleh, hotel 200.000, 300.000, yang memanjakan bule-bule, yang memanjakan turis-turis asing ataupun yang dari lokal untuk supaya bisa stay di situ. Dorang nyaman ada di situ. Kalau dorang suka pilih sawah-sawah, dorang pi Ubud. Sebenarnya apapun yang ada di Bali itu ada di Indonesia. Contoh pantai, orang ada Minut, ada Likupang, ada Bunaken, ada Siladen, ada Lihaga, macam-macam. Bahkan untuk Amurang ada pantai, Tondano juga ada pantai. Apa? Orang turis datang kayak bingung juga kan dia. Mau ke mana kita? Mau menginap di mana? Setengah mati tuh. Ketika taso menginap taso di situ, kok ngapa leta mau lihat? Berarti yang kita lihat sampai poin DP manajemen wisata kan jadi yes, harus ada infrastruktur yang backing Manado ini terhubung dengan kota-kota lainnya. Karena secara para wisata jadi kolaborasi apa kayak gitu kan ya. Sekarang misalnya orang mau ke Bali untuk melihat padi-padi, sawah-sawah. Dorang butuh misalnya mau lihat air terjun atau sawah-sawah. Dorang bisa ke Ubud. Manado punya Tondano. Iya, Manado punya Langoan. Atau misalnya dorang mau suka pemandian air panas. Manado ada Kawan-Kawan, ada Rombokan,
Atau misalnya dorang suka mau lihat gunung. Kalau di Bali ada Kintamani, ada Gunung Agung kalau nggak salah. Manado kan ada banyak gunung, Sebenarnya sebutan ada Lokon. ada semua di sana, tinggal bagaimana DP. Yes, DP pengelolaan sehingga Biasa. orang itu banyak alternatif. Tidak hanya melulu ke Manado aja. Apa suka yang mau ditonjolkan ke Manado? Manado itu harus jadi kota pemerintahan. Harus jadi kota yang menghubung-hubungkan kota lain. Jadi misalnya turis turung di Manado situ, dia boleh ke tempat-tempat lain. Dia boleh mau hari ini dia mau ke Likupang, dia nginep di Likupang. Kemudian dia besok mau ke Tomohon untuk menikmati sejuknya kota Tomohon. Baru dia mau ke diving, besok dia boleh ke Bunaken. Bali kan begitu. Iya. Di kemana orang taunya Manado ada Samoa, padahal ini semuanya integrasi Yang ada semua iya. itu bukan Manadonya, sulutnya yang ada semua. Begitu. Infrastruktur untuk mau ada ke sana itu yang harus dibangun. Begitu. Karena kalau misalnya kita mau nginap di Likupang, jalan aja ke sana 2 jam. Bagaimana kita mau jalan ke sana 2 jam, sementara pas kita sampai di sana kita seolah-olah hotel tidak memadai, infrastruktur tidak memadai, ada oleh-oleh yang kita boleh mau beli, capek dong kita harus balik lagi ke Manado. Sementara besok kita mau ke Bunaken atau misalnya besok kita mau ke Tomohon, mau ke Lokon. Susah kan? Iya. Begitu. Ini sih semoga aspirasi boleh didengar juga sih. Maksudnya bagaimana manajemen wisatanya supaya kita memang benar-benar jadi Bali dan next Bali gitu kan ya. Iya, menurut kita Nggak tidak cuma harus sebagai campaign doang yang memang benar akan terjadi gitu. betul-betul harus terjadi. Tidak boleh maju sebagai Manado only. Dia harus maju sebagai Sulawesi Utara. Karena banyak banget pulau-pulau di Sulawesi Utara yang DP pantai gagah sekali. Bukan main DP gagah. Toh, mar orang cuma terbatas ya, mau ke Manado, apa? Begitu dang. Dengan ada DP efek positif, efek domino. Kalau ngana baking maju misalnya Likupang, orang Likupang yang terdampak akan itu, dorang bisa jadi boleh belajar bahasa Inggris, dorang boleh mau buka toko-toko souvenir, atau orang Tomohon misalnya dorang so lancar bahasa Inggris. Karena di Bali, di penjuru manapun, bahasa Inggris semua. akan ada orang lokal yang tahu bicara bahasa Inggris. Begitu dang. Oke, lo ini ya banyak sekali tahu, kayak butuh 2 episode dengan ini no. Butuh apa? Butuh 2 episode ini. Ya usah, 1 episode aja nanti orang baku telepon deh. Nanti aku telepon. Tapi terakhir apa nggak ya harapan Manado begitu? Maksudnya boleh ini kan harapan untuk Kita kota harapan Manado, sih untuk orang-orang Manado ke depan. kita harapan untuk Manado yang pertama stop peks tikang-tikang. Stop, nya ada guna ngoni. Nyana ada DP guna ngoni berbudaya seperti itu di Manado. Pak Prabowo tolong kalau ada peks tikang-tikang kirim dia ke perang. Yang kedua, orang Manado itu for kita harus lebih banyak untuk belajar sesuatu yang baru. Belajar bahasa Inggris, belajar pelayanan. Karena Anda, pelayan-pelayan rumah makan Manado yang cuek-cuek, oke, Anda akan mengusir pelanggan. Oke, in-drive Manado yang cabul dan ingin sekali menggoda-goda penumpang, Anda itu sangat memalukan kota Manado. Jadi itu sumber daya itu kita yang pertama ditingkatkan, belajar hospitality sih. Hospitality harus belajar bahasa Inggris, harus belajar serving, melayani. Servisnya memang harus ya kayak di Bali gitu kan Mas, gitu kan gitu. Betul, harus lebih sopan, harus boleh cuek, harus apa ya DP namanya? Ngoni harus behave, harus manner dang. Karena Bali itu kan jadi top karena orang-orangnya juga kan. Betul, nggak pernah lihat tuh ada tuh video anak Spanggal tahu baca cerita ampa bahasa bukan main itu. Biar ada Disneyland di Manado kalau DP orang begitu kan. Itu no anak 10 tahun 11 tahun tuang hata bau ini di tim Tarsius, anak umur 13 tahun pegang pisau di pinggang for apa woi. Ya mesti orang mesti yang kayak sungkem begitu kan. Mas mesti senyum, mesti ramah gitu tuh. Harus ramah. So tahu kerja itu ya udah. Baru apa lagi tuh? Baru yang terakhir sebenarnya menghargai budaya sih. Karena Bali itu maju karena DP budaya unik. Torang sebenarnya DP budaya unik sekali. Torang ada tari kabasaran, torang ada tari cakalele, baru torang ada apa DP nama waruga yang boleh jadi situs budaya yang orang boleh mau pitengo dang. Kalau di Bali kan ada dompe pecalang yang jadi dompe budaya, ada dorang petari kecak, ada dompe tari Bali. Baru kalau mau kemana-mana ada pura. Torang kan kemana-mana situs waruga agak susah dan agak kurang terurus juga lah itu. Kita lihat ada tuh akun Facebook Manado Tribe, dia tuh tukang urus dang. Tak nak tahu dia dibayar atau nyana untuk mengurus waruga-waruga, tapi waruga itu sebenarnya kuburan yang unik kalau orang mau pelajari dari sejarah dang. Jadi harus menghargai budaya sih menurut kita, belajar bahasa daerah. Karena orang Bali, baca cerita orang Bali, terus kan bahasa Manado cuma logat kan. DP bahasa daerah yang menjadi kosakata itu agak kurang. Tapi orang Bali, dorang bahasa daerah kental. Begitu. Tapi dorang tahu bahasa Inggris.
Ya. Nggak mesti pindah orang bacerita di dompe beli ke bacerita bahasa Inggris cepat. Karena even orang bacerita di dompe bahasa era, berikutnya dong bacerita bahasa Inggris, orang lancar, fluent begitu orang. Nah orang Manado selain menghargai budaya luar, orang harus menghargai juga budaya daerah begitu sih. Iya. Pokoknya nanti orang atur jadwal ulang ya berarti ya. Karena banyak yang harus kita bicarakan ini gitu. Pemerintah tolong tolong Anda studi banding ke Bali dan Anda pelajari pelajari baik-baik apa Bali itu boleh maju sebagai Bali, bukan sebagai sebuah kota. Dia maju sebagai sebuah provinsi. Itu sih. Oke, thank you Alo ya. Siap. See you nanti tarang janjian ulang seperti podcast ulang, nanti banyak hal yang kita juga pengen bahas di Manado tentang apa-apa, cuma mungkin nanti kita atur waktunya lagi. Oke, siap, Oke, siap Bung. thank you. Thank you semua.